Secara umum Pak Bos ya, ada 4 tindakan yang biasa kita lakukan dalam melakukan perawatan tanaman, khususnya tanaman cabai. Yang pertama itu pencegahan, yang kedua dengan pengobatan, yang ketiga itu pemulihan, yang keempat itu pembersihan gulma. Nah, yang pertama pencegahan itu kita lakukan pengaplikasian sebelum terjadinya serangan hama ataupun jamur bakteri, tentunya dengan pengaplikasian insektisida maupun fungisida bahan aktif tertentu. Yang kedua itu pengobatan, artinya di sini setelah ada tanda-tanda serangan penyakit baik hama ataupun bakteri yang sudah menyerang, ya tentunya dengan melakukan pengaplikasian obat ya insek maupun fungi. Nah, itu pun artinya harus sesuai dengan obat yang pas ya, kayak manusia ya, kalau sakit ibaratnya obatnya belum pas ya belum sembuh. Dan yang ketiga pemulihan ya, setelah tanaman penyakitnya sudah hilang ya, disitu artinya tanaman supaya sehat lagi, yaitu dengan memberikan nutrisi ya unsur hara agar tanaman menjadi sehat kembali. Dan yang keempat ya jelali juga itu masalah pembersihan gulma, karena gulma itu sendiri juga pengganggu tanaman dan juga menjadi sarang-sarang tempat bersembunyinya hama. Nah, ini contohnya lurus suket lulangan, ini 7 hari hujan terus langsung subur. Ini saya aplikasi herbisida sistemik ya, suket lulangan, ini rumput lulangan 80% lulangan. Jos ini kayaknya herbisidanya ya, mati sistemik dari sampai akarnya. Oke lur, untuk kali ini saya mau melakukan pengobatan ya, cabai saya ini terserang tungau, ini agak bandel dan tungaunya ini. Kalau dari awal saya sudah melakukan pencegahan ya, bahan aktif yang saya gunakan itu Pyridaben khusus tungau, terus Nitenpiram ya itu spesialis kutu kebul Giblis di sini. Terus yang ketiga Fipronil ya, satu bahan aktif rolling 4 hari sampai 5 hari sekali, itu sudah saya lakukan. Tapi nyatanya lahan endemik ya seperti ini. Ini kedua kalinya serangan tungau ya, kemarin-kemarin sudah sembuh, ini muncul lagi. Nah, ini yang ya bagusnya tuh daunnya kecil-kecil seperti ini malah tahan. Tapi nah, kalau daun selebar-lebar ini malah rawan malah terkena ini kutu-kutuannya tungau, karena ya daun jati daun lah makanannya, dia tahu mana yang gembur mana yang enak itu. Untuk jamur dan bakterinya ya itu dengan pengaplikasian fungisida, bakterisida dan juga kalsium ya, saya kocorkan maupun spraykan ya, lumayan lah alhamdulillah. Ini meskipun hujan ekstrim ya, udah berhari-hari ini sampai seminggu ini hujan, alhamdulillah ya. Meskipun ada tapi tahap normal ya, wajar saja, tidak apa-apa. Nah, ini cabai ori 212 ya lur ya, usia kurang lebih 55 hari ini ya. Jadi untuk masa-masa seperti ini generatif ya, usia ini rawan sekali intensitasnya serangan tungau dan ini ya kutu kebul, karena kutu kebul itu senang kalau sudah tanaman itu rimbun, itu senang banget. Tapi ya alhamdulillah kalau kutu kebul ini sudah ya ada penanganannya, tinggal tungaunya nih yang bandel banget ini. Nah, kemudian satu lagi yang lebih penting masalah pemupukan ya, ada 2 fase, vegetatif dan generatif sesuai pertumbuhan tanaman. Untuk pertumbuhan tanaman ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, masalah pupuk itu variatif ya, bisa dengan 16-16 di masa pertumbuhan. Nah, untuk kali ini usia generatif utamanya itu lebih meninggikan unsur fosfat dan kalium, tapi nggak usah terlalu pening ya. Nah, ini sudah mewakili sederhananya ini pupuk NPK grower ya. Unsur kaliumnya lebih tinggi dan juga dilengkapi unsur mikro yang lainnya ya. Tak kalah penting unsur kalsium ya, itu bisa dilewat kocor, kemarin saya sudah ya. Dan
tambahan bisa dilewat spray juga ya, untuk memperkuat unsur haranya lagi. Untuk fosfat dan kaliumnya ya, seperti MKP, biar tidak boros di spray aja. Nah, jadi pupuk ini sudah mewakili lah untuk di masa generatif, sekitar usia 35-40 hari. Nah, untuk ini asam umat itu juga pilihan ya, tergantung mau diberikan ataupun kapan pemberiannya, itu masing-masing, tergantung masing-masing. Karena asam umat itu juga manfaatnya banyak banget ya, dan juga ada kandungannya unsur mikro dan juga makronya. Dan untuk mengatasi hama ya, jenis kutu-kutuan dan juga tungau, itu sangat rawan sekali di usia generatif ya, terutama tungau. Nah, maka dari itu selalu ini ya, insektisida khusus tungau, bahan aktif Viridaben merek dagang Samit. Ini dari grup 21 ya, dari kapal terbang, enggak ketok ini, tentunya enggak asing lagi lah ya, yang jelas Samit ini. Nah, sebelumnya itu saya hanya sifatnya rolling ya, pencegahan dengan bahan aktif yang lain, tidak saya lakukan pencampuran. Tapi untuk kali ini karena melihat kondisi tanaman ya yang sudah terserang, bahkan ya sangat inilah, agak parah. Nah, ini saya juga campurkan dengan bahan aktif metanpiram, ini dari grup 4 ya, untuk sasaran trip ya dan juga wereng. Tetapi di lapangan ini kutu kebul hilang lur ya, di lapangan kutu kebul itu hilang, mbuh mati mbuh neng ndi, tapi yang jelas hilang, boleh dibuktikan ya. Jadi untuk kali ini sekaligus langsung mix saja untuk trip dan juga kutu kebulnya, dan untuk memperkuat daya kerja dari bahan aktif Viridaben. Nah, setelah pengaplikasian ini ya maksimal 2 kali, nanti terus di rolling dengan bahan aktif lain, bisa dengan Abamectin ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah nutrisi daun Ambition asam amino, ini untuk membantu pemulihan daun-daun yang sudah terlanjur kena serangan tungau keriting ya. Dan untuk dosis ya sudah tertera semuanya, produk itu pasti sudah tertera di dalam kemasan, yang jelas jangan sampai melebihi dosis yang sudah dianjurkan, apalagi yang sifatnya itu EC cair ya, ataupun minyak itu panas, terkecuali yang bahan teksturnya itu bubuk, itu masih mending. Makanya saran saya jangan terlalu banyak pencampuran pestisida yang jenisnya itu EC ya, jangan terlalu banyak ya. Contohnya 1 EC terus dicampur dengan yang WP ya, yang jelas jangan sampai melebihi 2 EC ya, 2 bahan EC, itu saja. Nah, terus untuk menambah daya kerja pestisida, nah ini selalu gunakan perekat ya, itu untuk menambah daya kerja pestisida. Oke, itu saja ya, bukan maksud menggurui, hanya sekedar berbagi, saling support dan saling mendukung sesama petani, saling menginformasikan. Oke ya, terima kasih atas dukungannya, sampai ketemu lagi, sayonara.